Halo semuanya, selamat sore. Ketemu lagi di episode edisi Ngopi Sore bareng dokter. Hari ini spesial banget, kita akan ngobrol plus belajar juga mengenai bagaimana sih kita bisa mengenali aneurisma pembuluh darah otak. Dan saya nggak sendiri tentunya, di sebelah saya sudah ditemani sama dokter Nur Setiawan Suroto, spesialis bedah saraf konsultan kelainan pembuluh darah otak. Hai Halo, dok, apa kabar selamat dok? sore. Selamat Baik, sore, baik. sehat-sehat? Gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kita ngobrol-ngobrol ya dok, sambil belajar Oke, juga di banyak yang belum saya tahu nih dok ya. oke, baik, Mengenai baik, bagaimana kita bisa mengenali aneurisma pembuluh darah otak. Nah, baik. setahu saya nih dok ya, setelah saya baca-baca, kalau saya nggak baca saya nggak tahu. Ini kan penyebab dari penyakit stroke itu ada dua. Nah, dua penyumbatan pembuluh darah dan pecahnya pembuluh darah otak. Benar ya dok ya? Ya, Bisa betul. dijelaskan nih dok, masing-masing penyebab tersebut. Iya, baik. Mungkin sebelumnya perlu kita ingat lagi reminding itu bahwa pas di bulan Oktober ini ya, Mm-mm. sebetulnya ini di bulan Oktober ini tanggal 29 itu adalah kita peringati sebagai World Stroke Day, Iya, Hari Stroke Dunia ya. Kenapa? Karena ternyata memang stroke itu salah satu penyebab kematian yang tinggi ya, iya. dan bahkan di Indonesia ini berdasarkan riset dari Kementerian Kesehatan itu saat ini itu nomor satu itu stroke penyebab kematian dan kecacatan di perawatan di rumah sakit Hmm. ya, sehingga oleh karena itu stroke awareness ini sangat penting ya. Dan tadi bisa disebutkan bahwa stroke itu ada dua macam, penyumbatan dan stroke perdarahan. Yang penyumbatan itu biasanya kalau kita tahu karena aliran darah tidak lancar, misalnya karena kolesterol, karena gula, itu menyebabkan stroke penyumbatan ya salah satunya ya. Dan kalau yang stroke karena perdarahan itu bisa disebabkan karena hipertensi yang lama ya, sehingga pembuluh darah itu rapuh sehingga satu saat dia bisa pecah. Nah, aneurisma itu dari situ munculnya. Karena dia tekanan darahnya mungkin tinggi, ada kolesterol yang tinggi juga, itu menyebabkan satu sisi dari pembuluh darah itu dia rapuh ya, sehingga berkurang kekuatannya, elastisitasnya, maka dia bisa muncul gelembung yang disebut sebagai aneurisma. Kira-kira Oke. itu. Nah dok, Ya, apa aja sih dok yang mengakibatkan terjadinya pembuluh darah itu pecah? ya, Penyebabnya? ya. Memang itu biasanya tidak mungkin terjadi seketika ya. Jadi Iya. artinya kalau orang itu ada darah tinggi atau hipertensi lama, itu mungkin efeknya itu akan dirasakan itu bertahun-tahun kemudian. Ya, sehingga oleh karena itu maka kalau ada dengan hipertensi darah tinggi Mm-mm. itu harus segera diterapi. Tujuannya itu adalah bukan jangka pendek sebetulnya, Iya. jangka panjang ya. Kalau dia jangka panjangnya itu tensinya tinggi terus, maka resiko untuk muncul menjadi aneurisma akan tinggi juga. Dan kalau Oh. aneurismenya dia pecah, Heeh. maka dia akan muncul yang disebut sebagai stroke perdarahan, di mana perdarahannya kalau di medis istilahnya adalah perdarahan subarachnoid namanya. Nah, itu jadi stroke namanya. Kira-kira Oke. begitu. Nah dok, kalau aneurisma sendiri nih ya, sering diistilahkan sebagai bom waktu yang tadi dokter sempat singgung sedikit itu ya. Betul, Nah, betul, itu betul. memangnya seberapa bahayanya sih aneurisma itu sendiri? Iya, jadi aneurisma itu dia tergantung dengan ukuran juga Mm-mm. dan lokasinya ya. Dengan berjalan waktu, apalagi jika faktor resiko seperti tadi itu hipertensi Iya. yang tidak Mm-mm. terkontrol itu ya, maka si aneurisma itu dia dari ukuran kecil dia pelan-pelan akan menjadi besar. Nah, ketika pada ukuran tertentu, maka resiko untuk pecahnya akan semakin tinggi. Ya. Oleh karena itu, kalau untuk mengetahui ukuran aneurisma, ya, Mm-mm. sejak awal biasanya kita sarankan pada pasien-pasien itu kalau memiliki faktor risiko hipertensi, diabetes atau kolesterol, maka sebaiknya melakukan screening ya, screening untuk Mm-mm. brainnya, screening check up untuk brain ya. Mm-mm. Itu bisa dilakukan dengan apa namanya MRI, MRI Oh, kepala untuk melihat apakah dia ada aneurisma atau enggak. Kira-kira begitu. gejala-gejala yang paling banyak ditemui dok. Jadi yang paling banyak langsung kita bisa tahu nih kalau kita sedang menderita aneurisma ini gitu. Oh ya, ya, ya.
Nah itu, sayangnya Mhm. kalau ukurannya masih kecil itu kadang-kadang nggak terlalu dirasakan gejalanya. Iya, Oke. jadi kita bilang tuh asimptomatis atau tidak bergejala. Ya, Hmm. cuma kalau dia sudah bertambah ukurannya, Mhm. maka biasanya dia akan muncul gejala-gejala seperti nyeri kepala ya, sakit kepala yang berulang, ya minum obat biasa kemudian sembuh, tapi kok muncul lagi. Nah, itu harus harus MRI itu tadi ya? betul, harus hati-hati baiknya MRI ya. Dan Mmm. juga kalau misalnya ada riwayat ya, Mhm riwayat mhm. tuh riwayat keluarga misalnya. Keluarga itu banyak yang mengidap hipertensi ya, atau Ya, dia keluarga banyak keturunan gula misalnya. oke. Nah, itu maka sebaiknya juga melakukan cek untuk melihat kondisi pembuluh darah di otak ya. Oke. Kadang-kadang orang lupa yang dicek cuma jantungnya ya, tapi pembuluh darah Oh. itu kan tidak cuma di jantung, Mhm ada di mhm. otak juga. Nah, pas waktu check up itu sekaligus sebaiknya diperiksa pembuluh darah di otaknya kondisinya bagaimana. Oke, Dok, kalau setelah akhirnya, melakukan MRI gitu memang sudah terdeteksi kalau misalnya dia, kena aneurisma itu ya, masih ada aneurisma itu. Nah, apa yang harus nih tindakan selanjutnya yang saya lakukan untuk mungkin setelah konsultasi bersama dokter itu apa? Ya, oke. Biasanya ketika sudah dilakukan MRI Mhm. dan kemudian kita lihat ada aneurisma, Yes. kemudian kita akan menentukan ukurannya ya, ukuran dari aneurismanya itu Mhm. ya. Aneurisma itu kalau masih kecil itu resiko pecahnya itu memang masih rendah sebetulnya ya. Mmm. Sehingga kita punya cut off point. Cut off point itu artinya ukuran berapa itu aneurisma yang harus segera ditreatment ya. Selain itu juga ada namanya evaluasi faktor resiko ya. Mhm. Kalau orang itu ada darah tinggi ya, kemudian dia obatnya juga belum mencapai target tensinya, Mhm. makanya kita akan mengadviskan untuk mungkin, oh ya baiknya diterapi aja, karena kalau ini dia gampang pecah gitu. Tapi Mmm. kalau sepanjang faktor resikonya misalnya dia terkendali, tensinya bagus ya, Mhm. kemudian ketahuan aneurisma tidak sengaja, diameter cuma kecil, 1 mili, Mhm. 2 mili itu kan kecil sekali ya. Yes. Nah itu biasanya kita akan sarankan obat dan di follow up berkala. Ya, Oke. kira-kira gitu. Karena supaya bom waktunya itu ndak meletus ya. Heeh heeh Iya, heeh. gitu Oke. kira-kira begitu. Tapi Dok, kalau sejauh ini yang dokter tangani gitu, apakah ada usia-usia spesifik misalnya, paling banyak mungkin anak muda atau paling banyak mungkin lansia Ya, seperti itu. Jadi kan, kita juga bisa nih meminimalisir, bagaimana kita juga mencegah diri kita, jaga-jaga gitu ya Dok ya? betul betul Heeh. betul. Ya. Memang karena penyakitnya itu terkait dengan ini ya, dengan apa namanya, faktor risiko hipertensi dan lain-lain tadi itu, Mhm. biasanya memang paling banyak tuh muncul di usia yang lebih lanjut ya. Artinya Oh, mulai usia 40-an tahun ke atas itu dia iya, seringkali mulai muncul ini aneurisma itu tadi. Ya, cuma tidak menutup kemungkinan saat ini bahwa di usia yang lebih muda pun juga itu banyak? juga ada. Ya mulai Oh, ada. Ya. mulai ada. Kenapa? Karena memang saat ini anu ya, apa namanya, mungkin pengaruh dari gaya hidup Gaya yang hidup kurang baik ya, itu berpengaruh juga ya berpengaruh Dok ya? juga ya. Seperti kita tahu kalau misalnya kita banyak konsumsi makanan cepat saji ya, Waduh, ini dia nah nih, habis itu kita jarang olahraga exercise ya, nah itu mau nggak mau akhirnya apa bisa namanya, jadi kondisi menyebabkan tubuh kita juga nggak oke, fit ya, iya iya iya, benar gitu. benar. Aduh, tertampar ini nih. Oh gitu ya? Karena memang gaya hidup sekarang makanan cepat saji mungkin udah jadi andalan anak muda ya, Dok Iya ya. betul betul Tapi betul. ya itu mungkin bisa diseimbangin dengan exercise gitu. Iya, Oke, betul Dok. betul. Dok, selain itu ya, caranya gimana sih untuk mencegah diri kita biar enggak menderita aneurisma ini? Iya iya. Jadi tadi, kita sudah, pelajari ya, Mhm, diskusi, ada faktor namanya, faktor gaya hidup ya, ya. atau ada faktor yang namanya faktor yang apa namanya, tidak dapat dimodifikasi ya. Jadi Mmm, faktor gaya hidup atau modifikasi, faktor yang tidak dapat dimodifikasi ya, yang yes. tidak dapat dimodifikasi itu biasanya cuma sekitar 5% ya. Apa itu? Misalnya usia, Mmm. jenis kelamin ya, itu kan. Turunan kayak hipertensi yang dokter bilang tadi itu juga Ya, kalau menyebabkan? hipertensi, gula, dan Mhm. lain-lain itu sebenarnya itu adalah modified factor namanya. Itu Mmm. faktor yang bisa kita kendalikan. Iya, Oke. artinya walaupun misalnya apa namanya keluarga besar banyak yang Mhm hipertensi, mhm. tapi kalau kita memodifikasinya sejak dini, ya, Mhm. artinya kita menjaga pola makan, pola hidup, ya, exercise juga bagus, itu maka
faktor hipertensi itu akan lebih kecil muncul di kita. Nah, Oke. jadi bagaimana caranya ya kita harus memodifikasi faktor-faktor yang bisa kita kendalikan ya. Mm-mm. Itu kan berasal dari gaya hidup, pola makan, exercise, ya, di mana itu mempengaruhi sebagian besar dari faktor pemicu munculnya aneurisma tadi. Tapi kalau jenis kelamin kan nggak Mm-mm. mungkin kita ganti kelamin. Ya. Mungkin nggak Iya, ya iya. kira-kira? Enggak, Nggak ya? dong. Atau kalau kita udah usia Lanjut. lebih lanjut, kita mau apa namanya jadi kecil lagi kan tidak mungkin juga ya. Iya dong. Atau pakai mesin waktu mungkin ya. Tapi jiwa harus selalu muda dong, Iya Dok. betul Benar betul. ya? Salah satu faktor juga ya. Yes. Iya iya. Apa ada ini, Dok, tindakan khusus untuk mengatasi aneurisma ini? Iya betul betul ya. Jadi aneurisma itu bisa terdeteksi dalam 2 tahapan ya. Oke. Satu tahap ketika dia belum pecah ya, Mm-mm. atau masih tahapan yang dini kita bilang, atau dia tuh ketahuan pada saat dia terlanjur pecah, atau kita bilang dia sudah terlanjur kena stroke ya. Mm-mm. Kalau aneurisma itu sudah pecah, itu artinya orang itu ada perdarahan di otak kan ya. Ya. Nah itulah yang disebut sebagai stroke. Nah oleh karena itu maka kita sebaiknya kita mengobati atau melakukan terapi di tahapan dini tadi itu. Karena kalau di tahapan dini itu akan lebih mudah pengobatannya. Bisa dengan obat, dengan di follow up, atau bisa dengan tindakan-tindakan yang lebih minimal invasif. Ya. Mm-mm. Kalau zaman dahulu itu mungkin untuk pengobatan aneurisma itu harus dengan melalui operasi ya, operasi Oke. bedah saraf itu. Yes. Tapi saat ini dengan kemajuan teknologi itu kita bisa melakukan terapi atau pengobatan aneurisma itu dengan tanpa operasi. Ya, itu sama seperti kalau ada penyumbatan di jantung ya, itu kan juga tidak selalu dioperasi jantung ya, tapi bisa dipasang alat ya, pasang stent, pasang ring, sama di otak juga begitu. Jadi artinya kita tanpa melalui pembedahan itu kita bisa masukkan alat ya dalam rangka untuk menterapi aneurisma tersebut. Kira-kira Oke, gitu. oke, Dok. Ini, Dok, pengen tahu nih, Dok, kalau selama ini dokter nanganin pasien itu ya, paling banyak dari sekitaran umur berapa? Oh iya ya. Ya karena memang seringkali munculnya di tahapan yang usia yang lebih lanjut ya, misalnya paling banyak pasien kita ya usia 50 tahun ke atas ya. 50 tahun ke atas yang hipertensinya sudah cukup waktu lama, kemudian dia ada penyakit yang lain misalnya gula atau kolesterol yang mungkin sulit terkendali. Nah, itu akhirnya manifest menjadi aneurisma dan kadang-kadang yang yang mungkin harus kita jadikan pelajaran itu jangan sampai pecah itu tadi itu. Udah pecah tadi udah memang namanya stroke ya. Paling jauh nangani pasien dari mana aja, Dok? Oh iya. Banyak ya, kita dari pasien dari Kalimantan ada ya, kemudian dari Sulawesi juga ada ya. Pernah menangani pasien dari luar negeri? Yang pasien dari luar negeri kebetulan mungkin ekspat ya, yang dia kerja di sini. Oh ya. yes, benar-benar. Dia ada serangan stroke. Banyak kerahnya berobat. Betul. Oke. Nah, pas banget nih, Dok. Sekarang juga kita lagi mendukung Surabaya untuk menjadi kota dengan fasilitas medical tourism ya, dengan membuat paket Surabaya Medical Tour Package, yang mana di paket ini sudah include akomodasi, layanan kesehatan yang diambil di National Hospital. Jadi kalau misalnya mau tur juga nanti misalnya habis tindakan mau tur, iya, jadi sambil bisa sambil jalan-jalan gitu ya. Dan jadi kalau mau berobat ke National Hospital tapi nggak mau ribet, bisa mengambil paket ini teman-teman buat keluarga, saudara atau kerabat-kerabat yang mungkin ingin mengambil tindakan atau berobat di National Hospital. Untuk lebih lengkapnya bisa lihat informasinya di akun sosial media kita di Instagram @nationalhospitalsby. Nah, terakhir nih, Dok. Oke, Messi. Udah terakhir ya? Semoga nggak ya? Semoga ini terakhir ya, Dok ya. Terakhir nih, saya pengen tahu, Dok, saya kan masih muda nih. Kira-kira aneurisma ini sendiri, kan dokter bilang bisa memungkinkan juga untuk dijumpai pada usia-usia seperti saya ini, usia muda ya kan. Apa tipsnya, Dok, biar generasi muda termasuk saya ini yang paling banyak pesennya makanan cepat saji untuk generasi milenial agar terhindar dari aneurisma ini? Ya. Jadi untungnya faktor yang bisa kita pegang itu yang modified faktor tadi itu kan yang sebagian besar ya, yang 85% ya. Iya. Ya, jadi artinya apa? Artinya kita bisa melakukan usaha-usaha untuk menghindari
terkena aneurisma. Caranya ya dengan pola hidup sehat ya, karena penyakit yang terkait pembuluh darah itu memang biasanya terkait dengan gaya hidup ya. Paling Contoh, sering dijumpai itu ya, Dok? iya betul ya. Contohnya kita misalnya apa namanya tadi itu pola makan yang baik ya, mengurangi makanan cepat saji ya, Iya. kemudian exercise ya, dan Iya. juga ini apa namanya sedentary lifestyle itu harus kita kurangi. Jadi kalau misalnya biasa di kantor memang banyak duduk di depan meja ya, Heeh. itu kita harus punya timer itu, artinya kalau berapa menit kita harus apa namanya ini Berdiri, iya stretching berdiri stretching betul ya, ya, ya. supaya pembuluh darah kita bagus dan kita tidak berisiko terkena aneurisma atau penyakit pembuluh darah otak yang lainnya. Kira-kira gitu. Oke, Dok, boleh dong dipromosiin mungkin buat teman-teman ada yang mau kontrol atau mau berobat dengan dokter bisa langsung kemana, terus bisa diinfokan juga misalnya ada sosial medianya, websitenya atau dan juga jangan lupa Dok jadwal praktek. Oh iya, baik. Kalau jadwal praktek hari Senin dan Kamis ya Di di jam? National Hospital di pagi dan sore ya Oke. di Poli Bedah Saraf Neuroscience lantai 2 ya. Nanti kita Baik. bisa apa namanya ketemu di sana ya. Mm-mm. Kemudian kalau sosial media ada di Atos ya. Yes, nah infonya ada di Ada situ di sini juga. semua. Oke deh Dok, thank you banget Dok Sama-sama. buat waktunya. Saya sudah diajak belajar, diskusi, Iya. ya diperingatkan juga lebih tepatnya. Iya betul. Sudah mau ngobrol-ngobrol santai juga di edisi Ngopi Sore bareng Dokter hari ini. Thank you juga buat teman-teman yang sudah setia nonton podcast episode ini dan sampai ketemu lagi di edisi Ngopi Sore bareng Dokter di episode selanjutnya. Bye bye. Baik, terima kasih.